Pernahkah Anda bayangkan sebuah tempat yang sudah jadi jantung kehidupan sebuah komunitas selama puluhan tahun, tiba-tiba hilang begitu saja? Nah, kisah kita hari ini datang dari Sorong, Papua, tentang sebuah pasar yang mungkin fisiknya sudah sirna, tapi ceritanya menolak untuk dilupakan. Soalnya, ini bukan cuma soal tanah dan bangunan. Bagi para perempuan pedagang yang luar biasa, yang akrab kita sapa mama-mama Papua, pasar ini adalah hidup mereka. Ini adalah pusat komunitas yang memberi makan, mendidik, dan menopang generasi. Dan coba deh kita dengarkan suara dari Ibu Levina Duit, salah satu pedagang di sana. Kata-katanya langsung kena ke inti masalah. Ini adalah cerita tentang penghidupan, keyakinan, dan tentang berkah yang hilang. Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya, gimana bisa sebuah simbol kemandirian ekonomi dan budaya yang begitu kuat diratakan dengan tanah? Yuk, kita coba urai jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kontras yang paling tajam dulu ya. Apa yang pernah ada di sana, dan apa yang tersisa sekarang. Coba Anda lihat deh perbedaannya. Jomplang banget. Di satu sisi, kita punya gambaran pasar Bosewesen yang hidup, yang rame, tempat para mama-mama Papua berjuang buat keluarga. Di sisi lain, kenyataan hari ini cuma sepetak tanah kosong. Kosong melombong. Biar kita benar-benar paham apa sih yang sebenarnya hilang, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Kita perlu tahu kenapa pasar Bosewesen ini begitu berarti. Kalau kita lihat lini masanya, pasar ini tuh nggak dibangun dalam semalam. Prosesnya alami banget, tumbuh organik selama hampir 50 tahun. Dari yang awalnya cuma tempat orang jualan hasil kebun, pelan-pelan jadi pusat ekonomi kota. Akarnya itu, dalam banget di komunitas ini. Oh iya, ada fakta unik nih. Nama Bosewesen itu sendiri ternyata dari bahasa Belanda. Ini semacam jejak sejarah peninggalan dari zaman dulu, waktu area ini masih jadi perumahan pekerja perusahaan minyak. Nah, ini poin yang paling penting. Bosewesen itu bukan cuma tempat jual beli. Ini adalah sebuah ekosistem sosial, tempat berbagai suku bisa kumpul, saling bantu, membangun ikatan yang kuat, yang rasanya udah kayak keluarga. Dan dampak nyata dari ekosistem itu luar biasa. Seperti yang diceritakan Ibu Levina, pasar ini jadi mesin untuk masa depan. Dari hasil jualan disinilah, para mama-mama bisa menyekolahkan anak-anak mereka, bisa mengubah nasib generasi berikutnya. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa sih alasan resmi di balik keputusan besar untuk menggusur pasar bersejarah ini? Ternyata, nasib pasar Bosewesen ini terikat sama sebuah rencana yang jauh lebih besar, yaitu proyek reklamasi pesisir yang ambisius, yang tujuannya mengubah total wajah pantai Sorong. Kalau menurut pemerintah, tujuannya untuk modernisasi. Mereka mau bangun area komersial baru, mengatasi masalah lingkungan kayak abrasi, dan secara spesifik, lokasi bekas pasar ini mau dijadikan ruang terbuka hijau. Dan perlu kita tahu, yang mengerjakan proyek raksasa ini adalah PT Modern Multigraha atau PT MMG. Jadi ini bukan proyek main-main. Ini digerakkan oleh sebuah grup properti dan konstruksi yang besar. Oke, visi modernisasi sudah berjalan. Proyeknya dieksekusi. Pertanyaannya sekarang, gimana dampaknya buat orang-orang yang paling merasakan langsung? Gimana nasib para pedagang? Wow, angka-angka ini rasanya sudah bicara sendiri ya. Dulu di Bosewesen, seorang pedagang bisa dapat sampai 2 juta rupiah sehari. Setelah pindah, anjlok, cuma di kisaran 200 sampai 300 ribu rupiah. Penurunannya drastis banget. Akibatnya, komunitas yang tadinya solid ini jadi tercerai-berai. Pemerintah sih sebenarnya sudah siapkan solusi. Sebuah pasar baru yang modern namanya Pasar Rufai. Tapi, para mama-mama justru menolak pindah ke sana. Loh, kenapa? Jawabannya mungkin ada di sini. Seperti kata seorang akademisi, pemerintah mungkin berhasil membangun gedungnya, tapi mereka lupa kalau pasar itu punya jiwa, punya budaya. Dan sepertinya elemen inilah yang terlupakan. Kalau kita rinci, masalahnya tuh banyak banget. Lokasi pasar barunya jauh, susah dijangkau angkutan umum, terus isunya kurang aman. Dan yang paling penting, desainnya yang kaku dan modern itu nggak nyambung sama cara para mama-mama berinteraksi dan berdagang selama ini. Tapi kisah ini nggak berhenti di kesedihan dan kehilangan. Justru disinilah kita melihat ketangguhan yang luar biasa. Para mama-mama ini nggak pasrah begitu saja. Mereka melawan. Mereka nggak tinggal diam. Langkah mereka sangat terorganisir. Pertama, mereka kompak menolak pindah. Kedua, mereka bersatu bikin asosiasi resmi biar suara mereka lebih kuat. Dan ketiga, mereka maju dengan daftar tuntutan yang sangat jelas.
Dan ini dia tuntutan mereka. Sangat spesifik. Intinya, mereka minta pemerintah bangun lagi pasar khusus untuk mama-mama Papua. Tapi syaratnya harus di lokasi yang lama, di Boswezen. Plus, mereka butuh dukungan modal, pelatihan, dan minta agar dananya diambil dari dana otonomi khusus Papua. Pada akhirnya, kalau kita tarik lebih luas lagi, cerita dari Sorong ini sebenarnya adalah cerminan dari masalah yang terjadi di banyak kota di seluruh dunia. Tarik-menarik yang nggak ada habisnya antara tuntutan pembangunan dan pentingnya menjaga warisan budaya. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Saat kita bicara soal pembangunan dan kemajuan, pertanyaannya adalah, kemajuan versi siapa? Dan yang terpenting, kemajuan itu sebenarnya untuk siapa?